Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahira Nindita dari kelas 12 TKJ 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan kertas. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cai Lun pada era dinastian di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada area yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen, sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali. Hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau disebut wood chip. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya, dengan terlebih dahulu, cairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sejenis rupa atau biasa disebut tahapan dry end. Hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 urutan di dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tidak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan bangsa Indonesia.